Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Diativa. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum analisis asupan gizi dengan metode IECF. Masa balita usia 6 hingga 23 bulan merupakan periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sehingga dibutuhkan MPASI yang tepat. Karena ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi. Pemberian MPASI yang kurang beragam atau tidak sesuai frekuensi dapat meningkatkan risiko stunting dan masalah gizi. WHO sendiri menetapkan indikator YCF yaitu MDD, MMF, MMFF, dan MAD untuk menilai kecukupan keberagaman dan frekuensi makan serta pemberian susu. Namun, praktik pemberian makan anak masih sering dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua, kebiasaan keluarga, dan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, penilaian dengan indikator IECF diperlukan untuk mengetahui apakah pola makan anak sudah sesuai rekomendasi dan apa yang perlu diperbaiki. Indikator MDD sendiri yaitu eh, indikator yang menilai anak apakah telah memenuhi eh, keberagaman pangannya. Biasanya indikator MDD ini dinilai baik apabila anak mengkonsumsi 5 jenis dari 8 kelompok pangan yaitu ASI, serealia, umbi-umbian atau produk tepung, kacang-kacangan dan biji-bijian, produk susu, daging, ikan, unggas dan organ, telur, sayur dan buah atau sumber vitamin, dan sayur lainnya. Keberagaman bahan ini penting untuk memastikan anak memerlukan vitamin, mineral, protein, serat yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah stunting. Untuk MMF sendiri yaitu indikator yang menekankan pemberian makanan padat, semi padat, atau makanan lunak selain ASI. Menurut WHO atau UNICEF, anak usia 6 hingga 8 bulan dianjurkan makan 2 hingga 3 kali per hari, sedangkan untuk usia 9 hingga 23 bulan makan 3 hingga 4 kali per hari dengan tambahan 1 hingga 2 kali camilan bergizi sesuai kebutuhan. Untuk MMFF sendiri yaitu indikator yang menekankan pemenuhan kebutuhan konsumsi susu pada anak yang tidak lagi menyusu. Eh, Biasanya anak dalam 24 jam mendapatkan ASI sesuai kebutuhan dan atau produk susu tambahan minimal 2 kali sehari. Pemenuhan MMFF ini penting karena ASI telah menjadi sumber energi, protein, dan zat gizi mikro dan komponen imunologis yang berperan dalam mencegah infeksi. Sementara itu, anak yang tidak lagi disusui harus mengeluarkan produk susu atau olahannya minimal 2 kali per hari. MAD sendiri merupakan indikator yang menilai kualitas dan kecukupan pola makan anak usia 6 hingga 23 bulan dengan mempertimbangkan keragaman jenis pangan dan frekuensi makan dalam 24 jam. Jadi MAD ini merupakan gabungan dari MDD, MMF, dan MMFF. Indikator MAD dianggap memenuhi jika eh, indikator MDD, MMF, dan MMFF terpenuhi juga. Untuk biodata dan hasil recall-nya sendiri seperti ini. Untuk tabel pemenuhan MAD-nya terlihat bahwa MDD-nya mendapatkan 1 poin dan MMF 1 poin, MMFF 1 poin. Dan MAD-nya di total menjadi 3 poin. Analisisnya sendiri, responden mengkonsumsi 6 dari 8 kelompok pangan yaitu ASI, serealia, produk susu, daging, ikan unggas, telur, serta buah sayur sebagai sumber vitamin A. Jumlah ini telah memenuhi kriteria MDD yaitu lebih dari sama dengan 5 sehingga pola makan responden dapat dikatakan cukup beragam. Untuk MMF sendiri, responden mengkonsumsi 3 kali makanan utama dan 1 kali cemilan sesuai rekomendasi anak usia 9 hingga 23 bulan. Sehingga indikator MMF terpenuhi. Responden juga masih mendapatkan ASI lebih dari 3 kali dengan tambahan susu formula 1 kali sehingga memenuhi MMFF. Ya. Dengan terpenuhi ketiga indikator ini, responden dinyatakan memenuhi MAD yang menunjukkan bahwa pola makan telah sesuai standar
pemberian MPASI yang mendukung kecukupan energi dan zat gizi untuk pertumbuhan optimal. Untuk rekomendasinya sendiri, jadi berdasarkan pemenuhan MAD, pola makan anak sudah cukup baik karena frekuensi makan teratur dan keberagaman pangan terpenuhi. Namun, untuk meningkatkan kualitas asupan gizinya, ibu dianjurkan menambahkan sumber protein nabati dan serat seperti tempe, tahu, dan lain-lain. Pemberian ASI tetap dipertahankan, disertai camilan yang bergizi 1 hingga 2 kali sehari. Selain itu, ibu perlu menyesuaikan tekstur dan porsi makanan dengan usia anak untuk mendukung kemampuan makan mandiri. Pemantauan pertumbuhan secara rutin di posyandu juga dilakukan untuk memastikan status gizi anak tetap sesuai dengan kurva pertumbuhan. Untuk kelebihan IECF sendiri yaitu um, dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberagaman pangan, frekuensi makan, dan kecukupan pemberian susu, sehingga membantu mengidentifikasi resiko kekurangan gizi. Selain itu, metode ini tidak memerlukan alat khusus, cukup menggunakan food recall 24 hour, sehingga praktis, murah, dan dapat diterapkan di masyarakat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu metode ini bergantung pada ingatan pengasuh, sehingga berpotensi bias recall. Selain itu, 24 hour recall itu tidak selalu mencerminkan pola makan jangka panjang. Jadi, sebaiknya screening ini tuh dilengkapi dengan penilaian status gizi dan pemantauan pertumbuhan untuk memperoleh gambaran kondisi anak secara menyeluruh. Ini untuk dokumentasi kegiatannya. Sekian dari saya. Terima kasih.